wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, nomor NIM 2041051020054. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 dan di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai pendapatan nasional. Langsung saja, yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri merupakan nilai total dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa baru yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Melalui pendapatan nasional, pemerintah dapat memperhitungkan besaran pajak yang diperoleh dari masyarakatnya. Selain itu, pendapatan nasional dipengaruhi bermacam-macam hal dalam makroekonomi. Contohnya seperti perusahaan, keluarga, administrasi negara, serta faktor-faktor lainnya. Kemudian, apa saja konsep pendapatan nasional? Konsep pendapatan nasional dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI DN atau dalam negeri ditambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing DN atau dalam negeri. Kemudian yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi D, depresi atau penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Kemudian yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, Personal Income, dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment merupakan penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, namun diambil sebagian dari pendapatan nasional pada tahun lalu. Kemudian yang keenam, disposable income atau DI. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya, apa sih manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Terdapat beberapa macam manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, dapat mengukur perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan ekonomi antar sektor. Yang keempat, dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Yang kelima, dapat menjadi indikator perbandingan kinerja ekonomi negara. Yang keenam, dapat menjadi ukuran serta perbandingan pertumbuhan dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Kemudian, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi dengan rumus Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah PN kali QN, yang mana P adalah harga barang dan Q adalah jenis barang. Kemudian yang kedua, metode pendapatan dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, yang mana W adalah wage atau upah, kemudian R adalah rent atau sewa, kemudian I adalah interest atau bunga, kemudian P adalah profit atau keuntungan.
Kemudian yang ketiga, metode pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M, yang mana C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Di antaranya, yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam dan sebagainya. Kemudian, apa saja sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam? Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam diantaranya adalah ghanimah, sedekah, infak, zakat, jizyah, kharaj, wakaf, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.